Pemirsa, di tengah pandemi corona, tawuran antara warga kembali terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menangkap belasan pelaku tawuran beserta puluhan anak panah dan bom molotov. Diduga tawuran dipicu dendam lama. Polisi berulang kali melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata untuk membubarkan aksi tawuran warga di Jalan Kumala 2, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi bahkan menangkap sejumlah orang yang berusaha kabur setelah sempat melawan. Polisi menyisir sejumlah lokasi dan mendapati seorang yang berpura-pura tidur untuk mengelabui petugas. Belasan pelaku tawuran ditangkap polisi. Jadi pada saat di TKP, tim melakukan pencarian para pelaku perang kelompok. Berhasil diamankan kurang lebih belasan daripada remaja, serta barang bukti berupa anak panah serta molotov yang sempat diamankan. Tawuran antar warga ini diduga akibat dendam lama, warga diminta untuk berdamai. Polisi mengimbau warga untuk mengikuti anjuran pemerintah tetap berada di rumah demi mencegah penyebaran virus corona. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Perampokan terjadi di sebuah minimarket di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Kawanan perampok kepergok polisi yang tengah berpatroli. Saat penangkapan, seorang pelaku tewas tertembus timah panas polisi. Memanfaatkan suasana sepi, kawanan perampok beraksi di salah satu minimarket di Jalan Masjid Al-Wuso, Durensawit, Jakarta Timur, Kamis dini hari. Pelaku berjumlah 4 orang langsung membobol pintu minimarket yang telah tutup. Para pelaku langsung menjara isi toko mulai dari sembako hingga berangkas berisi uang 25 juta rupiah. Aksi pelaku berakhir setelah anggota Reskrim Polsek Durensawit yang tengah berpatroli memergoki aksi perampokan ini. Warga menyebut sempat terjadi aksi baku tembak saat akan menangkap para pelaku. 1 dari 4 pelaku tewas tertembak timah panas petugas. 2 pelaku lainnya ditangkap, namun 1 pelaku berhasil melarikan diri menggunakan mobil. Tembakan kisaran ada 5 atau 6 kali lah. Nah, ya peringatan di sana sama di sana udah tembakan semua. Kiri kanan tembakan semua. Makanya kita fokus sama yang satu lari kabur itu aja fokus. Kita kejar terus. Sampai alhamdulillah dapat di depan. Mobil itu kabur terus. Perkiraan arah tol mungkinan lah. Polisi masih menyelidiki kasus perampokan ini dengan melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dari pemeriksaan, petugas telah mengetahui identitas 1 pelaku yang kabur dan kini masih dalam pengejaran. Kemudian kita juga masih melakukan pengejaran terhadap 1 pelaku yang lain yang kebetulan pada saat diamankan yang bersangkutan melarikan diri menggunakan kendaraan. Saat ini anggota masih di lapangan melakukan pengejaran terhadap ini. Sementara jenazah seorang pelaku yang tewas telah berada di Rumah Sakit Polri untuk diotopsi. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati, Rio Manik, iNews melaporkan. Perampokan minimarket juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Perampok menyekap 3 karyawan dan menggasak uang puluhan juta rupiah serta 3 handphone. Polisi meminta keterangan 3 karyawan minimarket di Depok, Jawa Barat pasca disatroni kawanan perampok bersenjata tajam. 3 orang perampok melakukan aksinya saat karyawan sedang menutup toko. Pelaku berpura-pura ke mesin ATM yang ada di dalam toko dan langsung menodongkan senjata tajam jenis celurit. Pelaku lalu menggasak brankas yang ada di lantai 2 berisi uang 29 juta rupiah serta menyekap 3 karyawan minimarket di dalam kamar mandi. Senjata tajamnya apa? Kayak celurit. Saya makasih berdua kepala toko saya lagi ngitung berangkat di atas. Itu sempat disekap katanya. Sekap saya Katanya di kamar mandi juga sempat.
Ditaruh di Kamar mandi ya, Siapa yang di kamar mandi? Kasir? bertiga-tiganya. Oh, tiga-tiganya taruh di kamar mandi? Habis ngambil duit ya, suruh kamar mandi, suruh jongkok. Selain membawa kabur uang, 3 handphone milik karyawan minimarket juga digasak pelaku. Kawanan perampok beraksi memanfaatkan kondisi sepi di tengah pemberlakuan PSBB di kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Seorang penumpang mobil nekat menodongkan senjata tajam kepada polisi saat razia PSBB di checkpoint Pasar Jumat, Jakarta Selatan. Pelaku tak terima ditegur petugas lantaran tidak memakai masker. Pengemudi mobil minibus ini diamankan petugas kepolisian lalu lintas lantaran menodongkan senjata tajam saat razia PSBB di checkpoint Pasar Jumat. Sejumlah petugas yang berada di lokasi langsung mengamankan pelaku dan melakukan pemeriksaan. Ini saya tanya ini buat apa? Dari tangan pelaku, petugas menemukan pisau yang digunakan untuk menodongkan kepada petugas dan sepucuk senjata api. Pelaku, Mulyanto, yang diketahui seorang pensiunan TNI, mengaku tak terima saat ditegur petugas karena tak menggunakan masker saat berkendara. Diberhentikan oleh anggota saya saat lalu lintas, kemudian ditanya, Bapak kenapa tidak menggunakan masker? Dijawab, mau pakai masker mau tidak itu hak saya. Marah-marah, malah dia turun, malah menodongkan senjata golok, pisau lah ya, pisau. Kemudian sama anggota saya langsung diamankan. Pelaku mengaku bersalah dan meminta maaf pada petugas. Usai didata, pelaku telah diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanannya. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati, iNews melaporkan. Seorang tukang beca yang tengah mengantar penumpang tiba-tiba roboh dan sempat tak sadarkan diri. Korban sempat minta minum namun kemudian meninggal di lokasi. Tim medis masih memeriksa penyebab kematian korban mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Detik-detik sang tukang beca roboh terekam kamera CCTV. Seorang tukang beca mendadak ambruk saat mengangkut penumpang di Kelurahan Pucangan, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Becak oleng dan nyaris rubuh, beruntung penumpang berhasil menyelamatkan diri. Warga tak berani mendekat, petugas puskesmas akhirnya datang dan melakukan pertolongan. Menurut warga, korban sempat minta minum air putih, namun beberapa menit kemudian langsung terkapar tak sadar diri. Pakai APD tak ambil loh, pakaiannya di mobil. Tadi awalnya gimana Bu itu? Nah, langsung jatuh. Langsung jatuh. Sempat minum atau gimana Bu? Hah? Sempat minum? Sempat itu siuman, sempat minum air. Dia dengan lebat tanya itu, Pak becak yang pakai topi itu. Ya, tukang becak ya Bu ya? Iya. Korban ternyata meninggal dunia di lokasi. Tukang beca bernama Ardimo, 63 tahun, kemudian dievakuasi dengan ambulans ke Rumah Sakit R. Sudarsono, Kota Pasuruan. Tim medis melakukan evakuasi dengan menggunakan alat pelindung diri APD sesuai prosedur COVID-19. Mendapat info dari Pak Lurah kalau ada yang pingsan di daerah Pucangan. Kemudian petugas kami ke sana. Ketika petugas sampai di sana, tukang beca yang jatuh tadi sudah meninggal, cuman untuk memastikan tetap kami bawa dengan ambulan ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, karena memang sudah meninggal, langsung masuk kamar jenazah. Belum ada pihak keluarga yang datang mengambil jenazah korban. Namun sejumlah saksi menyebutkan korban memiliki riwayat penyakit sesak nafas. Tim medis masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab kematian korban. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas dengan mulut berbusa di kamar kos di Jember, Jawa Timur. Korban dievakuasi petugas sesuai standar COVID-19. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian akibat overdosis obat atau sengaja bunuh diri. Seorang pria ditemukan tewas di kamar kos di Jalan Panjaitan, Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Korban ditemukan tergeletak di atas tempat tidur dengan sejumlah obat-obatan ditemukan di sampingnya. Korban Mardian Sutono, 33 tahun, warga Kelurahan Bayangkara, Jayapura, Papua. Teman satu kamar kos korban yang pulang bekerja mendapati pintu terkunci dari dalam. Namun saat dipanggil tidak ada jawaban.
Bersama pemilik kos, pintu kamar kemudian didobrak. Korban diduga mengalami sakit. Terakhir Ibu ketemu dengan siang minta teh hangat sama Ibu tadi siang. Ya, tuhun insya Allah. Sakit menurut Setengah 12. Ya memang nggak pernah keluar dia itu. Sejak berapa hari nggak pernah keluar? Sejak berapa hari terakhir? Ya nggak tahu, pokoknya tiap harinya itu sejak itu sudah berhenti, nggak kerja di. Sudah ada satu kerja sebagai apa? Itu sales. Oh, sales. Sudah ada seminggu. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP mengevakuasi korban dengan standar COVID-19. Korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember untuk mengetahui penyebab kematiannya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Sepasang pria dan wanita ditemukan tewas tanpa busana di sebuah rumah kontrakan di Solo, Jawa Tengah. Penyelidikan polisi mendapati keduanya tewas diracun. Pelaku pembunuhan tertangkap di bandara saat akan kabur ke Jakarta. Motif pelaku ingin menguasai uang pembelian tanah sebesar 725 juta rupiah. Dua mayat tanpa busana berjenis kelamin laki-laki dan perempuan ditemukan di sebuah rumah kontrakan di kawasan Banyu Anyar, Banjarsari, Solo. Korban laki-laki berinisial SO 49 tahun, warga Ciledug, Tangerang. Sementara korban perempuan diketahui sebagai TI 36 tahun, warga Ngadirojo, Wonogiri. Keduanya diduga kuat korban pembunuhan. SO dan TI diduga tewas diracun. Saat ditemukan, dari mulut kedua korban mengeluarkan cairan berwarna coklat. Cairan tersebut kini dalam pemeriksaan laboratorium. Penyelidikan polisi akhirnya mengerucut pada pelaku tunggal. G alias C yang sebelumnya menjadi saksi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Pelaku ditangkap di Bandara Adi Sumarmo, Solo saat hendak melarikan diri ke Jakarta. Motif pelaku ingin menguasai uang korban SO sebanyak 725 juta rupiah. Pelaku sebelumnya menawarkan sebidang tanah kepada korban, namun saat korban diketahui membawa uang tunai ratusan juta, pelaku kemudian berniat menghabisinya. Baru itu kan saya rencana minjam 1-2 minggu apa nggak saat ini. Mas Subur kalau jatan lokasi mereka, lokasi rencana mau dibeli ini. Terus setelah itu? Ya, ini gue tasih murni dari enten ngeten dari enten dia besok sore ini. Modus pembunuhan yang dilakukan tersangka dengan memberikan racun dalam minuman jus buah. Setelah minum jus, kedua korban merasa badannya panas dan melepaskan pakaian mereka. Pelaku kemudian pergi membawa uang korban menggunakan sepeda motor milik korban wanita. G alias C, di mana kita temukan barang bukti uang sejumlah 725 juta rupiah yang kita temukan di kos pelaku terduga tersangka tersebut. Jadi dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengakui bahwa uang itu awalnya dari korban untuk membeli tanah di daerah Boyolali. Tapi dalam pelaksanaannya si G tersebut punya niatan lain untuk memiliki uang tersebut. Polisi mengamankan barang bukti uang sebesar 725 juta rupiah. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi sebelum menetapkan tersangka tunggal. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan.